Nyari apa dulu? Nyari kebutuhan. Bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Indra Jaya, Pengurus Silaturahmi Bapak Haji Muhyiddin, para tokoh, para orang tua, Bapak Nasruddin, mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, ditambah keberkahannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan taklim kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah alirkan kepada kita pengetahuan. Allah alirkan kepada kita ilmu yang akan memberikan manfaat kebaikan bagi kita, baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita pada saat kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, melalui Al-Quran, saya ingin menyampaikan satu rencana besar Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yakni pada saat Allah berencana menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Dan rencana besar Allah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Sedikitnya ada 7 surat Allah membicarakan kisah Adam alaihi salam.
dari mulai surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 39. Nanti kita temui juga dalam surat Al-A'raf dari mulai ayat 11 sampai dengan ayat 25. Dan kita temukan juga dalam surat Al-Hijr pada ayat 29 sampai dengan ayat 45. Nanti kita temukan juga dalam surat Al-Kahfi pada ayat 50. Juga ditemukan dalam surat Toha dari mulai ayat 15 sampai dengan ayat 24. Dan juga nanti ditemukan dalam surat Shad. Jadi satu rencana besar yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dibicarakan sedikitnya sebanyak 7 surat yang tadi saya paparkan nama-nama suratnya, yaitu tentang kisah Nabi Adam beserta istrinya yang nanti akan ditempatkan oleh Allah di atas bumi. Sebelum apa yang ingin saya ketengahkan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak sekalian. Pada saat kita membaca WA, baik itu dari kolega kita atau dari saudara kita yang jauh atau dari teman kita, pada saat kita membaca WA tujuannya apa kira-kira? Apa kira-kira? Tujuan kita membaca WA dari teman kita yang jauh atau dari saudara kita yang jauh, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Ada informasi apa yang ada di dalam WA yang kita baca, yang bersumber dari saudara kita, dari teman kita, atau dari kolega kita? Ada informasi apa dalam WA tersebut? Atau sama pada saat kita membaca koran misalnya, membaca surat kabar. Apa tujuan kita membaca surat kabar? Adalah untuk mendapatkan informasi. Ada informasi apa di dalam surat kabar tersebut? Apakah ada informasi politik? Apakah ada informasi budaya? Atau ada informasi ekonomi? Ataupun misalnya ada informasi olahraga, misalnya yang suka bola? Namun yang pasti pada saat kita membaca, tujuan utamanya daripada membaca tersebut adalah mendapatkan informasi daripada apa yang kita baca. Sebenarnya banyak, tapi kalau saya uraikan satu persatu jadi panjang. Saya global saja. Tujuan membaca yang pertama mendapatkan informasi. Yang kedua mendatangkan formasi. Dan yang ketiga mendatangkan kontemplasi. Tujuan membaca itu ada 3. Mendapatkan informasi, mendapatkan formasi, dan mendapatkan kontemplasi. Itu tujuan dari membaca. Saya satu aja, yaitu mendapatkan informasi. Tadi saudara kita membaca Al-Quran dari surat Al-Anfal dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tadi dia baca tuh.
Yas'alunaka 'anil anfal sampai selesai. Kira-kira setelah dia membaca ayat Quran tersebut, ada nggak informasi yang dia dapat? Misalnya kita membaca Quran nih, berain-ain atau berjus-jus. Setelah kita baca, ada nggak informasi yang kita dapat dari kita membaca Al-Quran tersebut? Nah, kalau seandainya pada saat kita membaca Al-Quran, baik itu satu ain, satu surat, ataupun berjus-jus, kalau dia tidak mendatangkan informasi apapun kepada kita, berarti kita belum membaca. Kita hanya baru bisa membunyikan Al-Quran, atau hanya baru bisa mengalunkan daripada Al-Quran. Makanya cocok banget acara selanjutnya, yaitu alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa menggunakan kata alunan, tidak menggunakan kata membaca? Karena pada setiap kita membaca, itu mendatangkan informasi. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran ain demi ain, kemudian sampai juz-juz yang kita baca, kalau dia tidak mendatangkan informasi, berarti kita hanya baru membunyikan Al-Quran atau mengalunkan Al-Quran, belum membaca. Karena membaca akan mendatangkan informasi. Kalau mau interupsi, ya silakan aja. Saya nggak apa-apa di tengah-tengah juga diinterupsi. Interupsi, Ustaz, saya nggak ngerti itu. Boleh? Ya. Lebih enak di tengah-tengah interupsinya daripada di belakang nanti kepanjangan. Kalau nggak ngerti. Jadi hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi membaca itu sifatnya akan mendatangkan informasi. Nah, kalau kita membaca Al-Quran yang tadi saya katakan berain-ain atau berjus-jus, pada saat dia tidak mendatangkan informasi, berarti kita belum membaca, hanya baru membunyikan atau mengalunkan ayat-ayat suci. Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira pemahaman ini? Hah? Masuk ke akal kita nggak kira-kira? Jadi membaca mendatangkan informasi. Pada saat kita membaca belum mendatangkan informasi, berarti kita belum membaca. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini di mana Al-Quran sebagai bacaan yang mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membaca, bukan hanya membaca dengan lisan kita, tapi kita akan mencoba membaca dengan penalaran pikiran kita, sehingga apa yang kita baca ini memberikan sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan. Ada naulid yang kita dapatkan dari hasil pembacaan kita atau dari hasil kajian yang kita laksanakan. Saya akan mulai kisah Adam ini dari mulai surat Al-Baqarah pada ayat 30. Ayat ini udah banyak sekali yang hafal karena memang ini ada di awal-awal juz pertama. Ayatnya ayat yang ke-30. Saya baca ayatnya supaya jelas, supaya ngaji kita itu ada yang kita kaji, yaitu Al-Quran.
Allah nyatakan wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayatnya ayat yang ke-30. Diawali dengan litazkir, dan qola itu dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai fi'il madi. Asal kata daripada qawala, karena sulasi mujarodnya itu ada huruf iladnya, maka huruf iladnya itu dihilangkan, diganti dengan alif. Asal katanya adalah qawala. Huruf ilad itu di dalam bahasa Arab ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Dan huruf-huruf ini kadang-kadang berganti posisi. Bisa menggunakan huruf alif, bisa menggunakan huruf waw, kadang-kadang bisa menggunakan huruf ya. Nah, bagaimana rumusannya dari kata koala menjadi kola itu nanti diterangkan di dalam pelajaran nahwu shorof. Ya. Bagaimana rangkaiannya kata koala menjadi kola. Sama juga dengan kata koama. Koama itu artinya berdiri. Karena di tengahnya ada huruf ilad, maka diganti dengan koma. Kodko mati sholah, kodko mati sholah. Asalnya koama, berdiri. Kemudian menjadi koma. Huruf iladnya diganti, yang tadinya huruf bau menjadi huruf alif. Itu nanti ada dalam kajian nahwu shorof, itu adanya. Saya nggak membuka itu, nanti kepanjangan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Nah, ketika fi'il madi ini diawali dengan kata ija, yang tadinya bentuknya adalah past tense, kalimat masa lampau ini berubah menjadi past continue. Ini berubah. Seperti wa ija sa'alaka. Sa'alaka dulu ada yang bertanya. Nah, ketika diawali kata ija, bertanyanya itu bukan hanya dulu, sampai sekarang pun masih banyak orang yang bertanya. Itu satu contoh ketika fi'il madi diawali dengan kata ija itu berubah menjadi past continuous. Kejadiannya dulu, sekarang, dan terus sampai pada yang akan datang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini yaitu seorang khalifah. Ini kalimatnya akan menjadikan, berarti sudah dijadikan atau belum? Belum. Berarti belum ada kejadiannya. Ini baru rencana Allah, baru rencana Tuhan bahwa Dia akan menjadikan seorang manusia di muka bumi sebagai khalifah. Makanya saya katakan ada satu rencana besar dari Allah, yaitu peristiwa di mana Allah akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Jadi udah diciptakan apa belum ayat ini? Belum diciptakan. Allah baru mau rencana menciptakan. Belum diciptakan, baru rencana mau menciptakan. Dan rencana ini, kebijakan ini dibicarakan kepada malaikat. Wahai malaikat, bahasanya aku Allah akan jadikan
manusia di muka bumi sebagai khalifah. Dibicarakan rencana Allah ini kepada malaikat. Bagaimana tanggapan malaikat dengan rencana besar Allah ini, yaitu akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ternyata malaikat merasa keberatan. Di sini ada satu pelajaran yang luar biasa bagi kita, di mana Allah sebagai zat yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mencipta dan untuk menentukan, tapi pada saat dia menciptakan manusia yang akan ditempatkan di muka bumi, terlebih dahulu didialektikakan kepada malaikat. Dibicarakan. Ada satu dialektika antara Allah dengan malaikat pada saat Allah mengutarakan rencananya yang besar ini. Jadi enggak mentang-mentang kuasa, enggak mentang-mentang Maha Pencipta, dia tidak langsung menciptakan, tapi ada satu dialek yang dibangun, yang dialek ini tujuannya adalah agar menjadi pelajaran di dalam kehidupan manusia. Apa kata malaikat sebagai tanda keberatannya? Malaikat berkata, qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah? Kata malaikat, nanti manusia di muka bumi itu akan mengadakan kerusakan dan akan mengadakan pertumpahan darah. Ini satu keberatan malaikat. Artinya malaikat itu mengajukan nota keberatan dengan satu asumsi, dengan satu argumentasi yang dia bangun, bahwa nanti pada saat diciptakan manusia di muka bumi, bahwa malaikat memprediksi bahwa makhluk ini akan mengadakan kerusakan dan juga akan mengadakan pertumpahan darah. Ini baru asumsi malaikat. Kenapa saya katakan baru asumsi? Ya kan manusianya belum dikejar, ya enggak? Kan baru asumsi saja. Boleh nggak berasumsi? Ya boleh. Boleh nggak menduga? Boleh. Nah yang penting bagaimana asumsi kita, dugaan kita, kita perkuat dengan argumen-argumen yang lebih kuat. Kemarin saya sampaikan bahwa menafsir itu adalah merupakan bagian dari hidup manusia. Makanya ada pelajaran ilmu hermeneutik, hermeneutika teknia, yaitu seni menafsir. Kita manusia hidup, terutama dalam bermasyarakat, nggak pernah keluar dari sifat menafsirkan. Misalnya ada orang nih tiba-tiba datang kepada kita, datangnya senyum-senyum, kita tafsirkan nggak senyumnya? Hah? Kita tafsirkan nggak senyumnya? Kita tafsirkan. Ini kenapa nih senyum-senyum kan gitu ya? Iya. Iya kita tafsirkan senyumnya kan. Tiba-tiba ada teman kita dari belakang tahu-tahu mukul pundak kita tafsirkan nggak? Kita tafsirkan ada apa nih? Lalu datang mukul pundakan gitu. Iya. Udah lama nggak nongol-nongol, begitu datang ngomong sama kita, cerita kepada kita tentang dirinya. Kita menafsirkan, maksudnya apa nih dari omongannya, kan gitu kita. Maksudnya apa nih dari omongannya? Jadi yang namanya menafsirkan itu adalah bagian dari dunia manusia.
bahwa di dalam hidup kita tidak lepas dari penafsiran. Dan penafsiran itu yang pertama diawali dengan asumsi, dengan dugaan. Nah, dari asumsi yang kita miliki, dari dugaan yang kita miliki, dari kecurigaan yang kita miliki, nanti di situ akan timbul, yaitu sebuah penafsiran. Kuat atau tidak kuatnya penafsiran yang kita bangun itu tergantung argumentasi kita. Kita memiliki argumentasi apa di dalam menafsirkan sesuatu. Nah, di sini malaikat ketika Allah menyatakan bahwa dia akan menciptakan manusia di atas bumi sebagai khalifah, sebagai tanda keberatannya, malaikat itu mengajukan nota keberatan dengan asumsi bahwa nanti manusia di atas bumi itu akan mengadakan kerusakan dan juga akan mengadakan pertumpahan darah. Sekali lagi, ini baru asumsi malaikat. Kenapa? Karena manusianya belum diciptakan. Kan baru rencana mau menciptakan manusia ditempatkan di atas. Di ujung ayatnya Allah nyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku lebih berilmu, lebih berpengetahuan, sedangkan kamu malaikat tidak punya pengetahuan. Jadi dalam satu dialektika yang dijunjung tinggi adalah pengetahuan, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan kebesaran. Yang dijunjung tinggi adalah pengetahuan. Allah bisa saja menjawab, wahai malaikat, aku ini kan maha kuasa, terserah aku. Aku ini kan maha kaya, aku ini kan maha besar. Tapi kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu tidak menjadi hal yang disampaikan kepada malaikat. Justru yang disampaikan kepada malaikat bahwa Allah berilmu sedangkan malaikat tidak berilmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan dijunjung tinggi untuk membangun sebuah argumentasi. Makanya nanti apabila ada perdebatan, perdebatannya pakai ilmu, bukan pakai sentimen, tapi pakai argumen. Karena argumen itu adalah berdasarkan ilmu. Nggak bisa beragama, ya pokoknya emang dari dulu udah begini, emang dari dulu udah begitu. Nggak bisa beragama begitu. Harus ada argumen yang dibangun, dan argumen itu berdasarkan pengetahuan. Ini kan satu pembelajaran yang besar, bahwa walaupun Allah berkuasa, walaupun Allah adalah sebagai Allah yang maha besar, tapi argumen yang dia nyatakan untuk mewujudkan rencananya bukan tentang kekuasaan, bukan tentang kebesaran. Yang dia argumentasikan kepada malaikat adalah tentang ilmu pengetahuan. Bahkan kadang-kadang di sini namanya budaya kita mengandalkan kekuasaan dan mengandalkan kekayaan, bukan mengandalkan ilmu. Orang kalau udah kuasa, nggak benar pun jadi benar, betul nggak? Orang kalau udah kaya, omongannya yang jelek juga jadi bagus. Walaupun bobot daripada omongannya itu tidak punya nilai-nilai kebenaran ataupun tidak memiliki satu argumentasi yang kuat di dalam memberikan satu statement dalam kehidupan masyarakat. Pokoknya orang kalau udah kuasa udah nggak ada salahnya, pokoknya benar. Orang kalau sudah hartanya banyak udah nggak ada salahnya, pokoknya semua omongannya benar. Ada nggak orang yang punya pandangan kayak gitu?
Nah, tapi di sini Allah tidak mengandalkan kekuasaannya, tidak mengandalkan kebesarannya, tidak mengandalkan dia sebagai hak mutlak sebagai pencipta, tapi yang Allah nyatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku berilmu sedangkan kamu tidak berilmu. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama dari kisah ini. Kemudian pelajaran yang kedua, setelah malaikat mencoba untuk mengeluarkan nota keberatan dengan argumentasi yang luar biasa, artinya malaikat ini meragukan kemampuan manusia, meragukan kemampuan Nabi Adam yang akan diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Maka nanti akan terjadilah sebuah uji kompetensi tentang kemampuan Nabi Adam yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Nanti ada uji kompetensinya, uji kemampuannya. Tapi sebelum diuji kemampuan Nabi Adam dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi, Adam dibekali oleh pengetahuan. Allah nyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam semuanya. Diajarkan ilmu semuanya oleh Allah kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memimpin atau untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi dibekali ilmu, dibekali pengetahuan. Besok kita nih kalau udah melaksanakan pemilu, kita harus selektif. Bukan hanya berdasarkan elektabilitas, bukan hanya berdasarkan ketenaran, tapi intelektualnya kayak apa pemimpin yang akan kita pilih. Paling tidak seperti itu. Ini kan menjadi satu pelajaran. Banyak orang yang mengira kan gitu, pemimpin yang sekarang itu tegas, kuasa, pinter, ya, tapi pada kenyataannya kan amburadul sekarang ini. Korupsi makin banyak, hukum makin tidak tegas. Jadi satu pembelajaran kepada kita bahwa ekstabilitas itu nggak boleh jadi ukuran. Yang paling jadi ukuran adalah kuantitas dari orang tersebut tentang intelektualnya dan tentang integritas daripada seorang pemimpin. Nah, di sini Nabi Adam ketika dia akan diangkat menjadi khalifah, integritasnya itu dibekali, yaitu dengan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dengan integritas yang luar biasa, dengan pengetahuan yang luar biasa, sehingga para malaikat yang tadinya berasumsi negatif kepada Adam, yang mempunyai dugaan yang negatif kepada Nabi Adam, ternyata begitu diuji, Nabi Adam ini punya pengetahuan yang luar biasa, sehingga malaikat ini merasa kagum, ya. Malaikat ini merasa bahwa Adam itu punya kompetensi untuk menjadi khalifah di atas bumi. Mengakui malaikat tentang kecerdasan Nabi Adam. Nah, kemudian setelah dia mengakui tentang kecerdasan Nabi Adam ini secara syariat, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat wa kulna lil malaikatis juduli Adam asajadu ila iblis. Sebagai tanda penghormatan malaikat kepada Nabi Adam, sujud di sini bukan sujud seperti kita sujud sholat. Artinya malaikat itu memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Setelah dia tahu bahwa Nabi Adam punya ilmu yang luar biasa, punya kompetensi yang luar biasa untuk menjadi khalifah di atas bumi, sebagai tanda hormatnya para malaikat kepada Nabi Adam, Allah syariatkan supaya malaikat ini bersujud kepada Adam.
Fasajadu, kemudian semua malaikat bersujud. Illa iblis, terkecuali adalah iblis. Jadi kan sebelum manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat dan menciptakan jin. Iblis ini adalah golongan dari jin. Karena minal jini papasako min amri robbi. Dia itu dari golongan jin yang fasik terhadap perintah Allah. Dulunya semuanya dalam keadaan taat sama Allah. Malaikatnya dalam keadaan taat, jinnya semua dalam keadaan taat. Begitu ada Adam yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah di atas bumi, ada sebagian jin yang tidak mau sujud kepada Adam, namanya iblis. Makanya secara etimologi, iblis itu asal kata dari balasa. Balasa itu artinya menutup yang baik dengan yang buruk. Antonimnya adalah libasa. Kalau libasa menutup yang buruk dengan yang baik. Kalau balasa menutup yang baik dengan yang buruk. Jadi iblis ini dulunya taat sama Allah. Dulunya dia juga sama dengan malaikat, selalu bertasbih, selalu memujikan Allah. Nah, setelah diciptakannya Nabi Adam, karena ada satu hasad dan keirian, sehingga iblis ini menutup kebaikan-kebaikannya, yaitu dengan keburukan. Apa keburukannya? Yang pertama, aba. Dia menolak karena merasa besar. Wastakbaro, kemudian timbul kesombongan. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis tergolong orang-orang yang kafir. Jadi kata kafir yang pertama disematkan kepada iblis. Kenapa iblis dikatakan kafir? Karena dia sombong. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak. Karena dia sombong, maka dia dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu siapa? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu namanya orang kafir. Kalau kita lihat berdasarkan ayat ini. Iblis itu kan aba, dia menolak perintah Allah, wastakbaro, dan dia dari golongan orang-orang yang sombong, wa kana minal kafirin. Jadi kafir itu apa? Kafir itu adalah orang yang sombong. Kalau besok ada orang sombong, dasar kafir loh. Kalau sombong dasar kan kafir itu kan sombong. Ya. Jadi iblis menolak perintah Allah karena dia merasa sombong. Karena dia merasa sombong. Nah, akibat dari kesombongan iblis, kemudian kesombongan ini menjadikan dia makhluk yang hina dan makhluk yang akan terusir. Karena kesombongan, dia akan menjadi makhluk yang hina dan dia akan menjadi makhluk yang terusir. Tapi juga Allah tidak langsung main usir begitu aja, enggak. Begitu diperintahkan, kemudian iblis ini enggak mau sujud kepada Adam dan dia sombong dan dia dinyatakan oleh Allah sebagai orang kafir. Kemudian Allah enggak langsung, kalau begitu iblis kamu keluar dari surga ini, enggak langsung begitu. Diklarifikasi dulu, ditanyakan dulu apa yang menyebabkan iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Nah, iblis, sini, saya tanya, kata Allah. Ini kata Allah nih. Jadi nggak langsung dikeluarin, dipanggil secara baik-baik oleh Allah untuk mengklarifikasi kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, nanti itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf
Ma mana'aka alla tasjuda ij amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi setelah iblis dinyatakan sebagai makhluk yang sombong dan makhluk yang kafir terhadap perintah Allah, Allah tidak langsung mengusir, tapi ada satu klarifikasi yang dibangun oleh Allah. Ini luar biasa ini. Sebagai Allah, sebagai zat yang kuasa, sebagai zat yang maha kaya, ketika ada satu kesalahan yang dilakukan dari makhluk yang diciptakan, dia tidak menggunakan kesewenang-wenangannya, tapi dia melakukan sebuah klarifikasi, sebuah dialek yang dibangun antara Allah dengan iblis untuk mengetahui alasan apa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kita kan kalau puasa diri kan terus galak aja, ya enggak? Puasa aja dikit, terus galak aja kita. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Makanya sering saya katakan dialektika dalam ilmu pengetahuan ini sudah banyak dicontohkan oleh Allah, terutama dari mulai kisah Nabi Adam aja. Ini tentang dialek pengetahuan sudah diajarkan kepada kita. Bahwa beragama tidak bisa dengan katanya, tidak bisa dengan dari dulu udah begitu, tapi ada argumentasi yang kuat kenapa kita melakukan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah mengadakan klarifikasi kepada iblis kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ma'mana aka alla tasjuda ij amartuka. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Yang pertama, dia merasa lebih baik. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kata Allah, wahai iblis, apa argumentasimu sehingga kamu menolak untuk sujud kepada Adam? Argumentasi saya, kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Yang pertama, saya lebih baik. Itu argumen yang dibangun oleh iblis. Kenapa kamu merasa lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis menduga api itu lebih baik dari tanah. Iblis mempunyai satu asumsi bahwa api itu lebih baik dari tanah. Padahal apa yang dimiliki oleh api? Kalau dibanding dengan tanah, semuanya juga baik. Tapi kalau dibanding dengan tanah, api itu kan unsurnya cuma karbonat aja. Yang sifatnya membakar, yang sifatnya menghanguskan. Tapi kalau tanah, ini unsur haraknya banyak. Ada mineral, ada kalium, ada belerang, ada air, oksigen, dan lain sebagainya. Banyak yang dikandung oleh tanah. Kenapa iblis itu tidak bisa melihat? Bahkan dia membandingkan bahwa api itu lebih baik dari tanah karena kesombongan.
Biasanya orang kalau sombong itu akan menimbulkan kebodohan. Nah, karena kesombongan iblis inilah sehingga dia tidak bisa menilai, dia tidak bisa memberikan satu penalaran yang logis dan menyatakan bahwa api itu lebih baik dari tanah. Itu adalah argumentasi yang dibangun oleh iblis ketika dia menolak perintah Allah. Ini kita jangan berimajinasi. Ini kan ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan manusia di muka bumi. Kemudian malaikat jawab begini, kemudian iblis jawab begini. Kita jangan mengimajinasikan Allahnya di sono, manusianya di sono, malaikat di sono, jinnya di sono. Jangan diimajinasikan seperti kayak gitu. Malaikat bisa melihat Allah enggak? Ya enggak bisa. Jin bisa melihat Allah enggak? Ya enggak bisa. Adam bisa enggak melihat Allah? Enggak bisa. Kadang-kadang kita mempunyai imajinasi ketika dialog ini terjadi, kita menganggap Allahnya duduk di sono. Kan imajinasi kan begitu. Manusianya di sono, malaikatnya di sono, jinnya di sono. Padahal semua yang diciptakan Allah, satu pun tidak ada yang bisa melihat Allah. Makanya jangan diimajinasikan dialog yang terjadi ini adalah seperti dialog seperti pemimpin manusia dengan bawahan-bawahannya. Dia duduk di sono, dan sebagainya. Enggak seperti itu kejadiannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akibat penolakan iblis untuk sujud kepada Adam, maka Allah memerintahkan kepada iblis untuk keluar dari surga. Allah bilang, ahruj innaka minas sagirin. Kalau begitu keluarlah kamu iblis dari surga. Kamu termasuk makhluk yang hina dan makhluk yang terusir. Mau nggak iblis keluar dari surga? Mau. Tapi maunya ya begitu. Mau, tapi maunya. Jadi begitu Allah nyatakan ahruj, keluarlah kamu iblis dari surga ini. Innaka minas sagirin, karena kamu adalah termasuk orang-orang yang hina dan terusir. Begitu diusir, iblis bukan keluar dari surga. Dia malah telak pinggang di hadapan Allah dengan mata menyala. Jadi begitu diusir, iblis tidak pergi. Bahkan dia berhadapan dengan Allah dengan telak pinggang, dengan mata yang merah, dengan penuh kemarahan yang luar biasa. Kata iblis, oke Allah, saya terima, saya diusir. Iblis nih, tapi saya minta 2 permohonan. Dia minta 2 permohonan. Permohonan yang pertama, anjirni ila yaumi yub'asun. Jadikan saya mempunyai umur yang panjang sampai manusia dibangkitkan. Kekalkan saya sampai manusia dibangkitkan. Itu adalah permintaan iblis yang pertama ketika dia diusir dari surga. Dikabulin gak bersama Allah? Kabulin. Qala innaka minal munjarin. Oke, aku kabulkan. Engkau termasuk orang-orang yang dikekalkan atau yang diberikan umur panjang sampai manusia dibangkitkan.
Dah kalau begitu keluar kamu dari surga. Famayakunna laka antatakabaru fiha, karena surga ini tidak pantas dihuni oleh orang-orang yang sombong. Keluar kamu dari surga. Keluar nggak? Belum keluar. Ada Allah syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama apa? Dia minta dipanjangkan umurnya sampai hari berbangkit. Saya punya syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah mengusirku, telah menjadikan aku hina, berilah aku izin agar aku bisa menggoda seluruh manusia dan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi ada beberapa permintaan. Ada dua permintaan. Satu, minta dipanjangkan umur sampai manusia dibangkitkan. Yang kedua, minta surat izin menggoda. Jadi kalau begitu, iblis menggoda manusia legal apa ilegal? Jadi iblis menggoda manusia legal atau ilegal? Legal. Karena dia dapat surat izin dari Allah. Dia dapat SIM dari Allah. Surat izin menggoda. Jangan dianggap kejahatan iblis itu ilegal. Kejahatan iblis itu legal karena mendapatkan izin dari Allah sebagai satu syarat yang diminta oleh iblis bahwa dia akan keluar dari surga dengan minta izin bahwa dia akan membawa manusia pada jalan kejahatan atau keluar dari jalan engkau yang lurus. Jadi iblis berbuat jahat legal atau ilegal? Legal. Emang udah aktusnya iblis itu seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kalimatnya, Fabima agwaitani la'aqudanna lahum. Pertama diawali dengan lamnya lam taukid. La'aqudanna lahum. Lam taukid itu pernyataan yang dalam, pernyataan yang tegas, pernyataan yang sungguh-sungguh. Udana itu asal kata dari makadun. Koada itu duduk, kemudian diakhiri dengan nun bertanda sida. Itu adalah dua nun khafifah yang dijadikan satu, namanya nun taukid sakilah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya benar-benar akan menghalangi. Saya benar-benar akan menghalangi. Saya benar-benar akan menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Jadi sebenarnya iblis 3 kali ngomong tuh. Ya cuman kan kalau diterjemahkan gitu dalam Quran kan enggak. Masa terjemahnya saya akan menghalangi, saya akan menghalangi, saya akan menghalangi. Enggak, terjemahnya cuma satu. Saya akan menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Sebagai satu penegasan yang kuat bahwa betapa dendam kusumatnya iblis dengan manusia, maka diawali dengan taukid dan diakhiri dengan nun taukid sakilah. Kalau diartikan, ini kesungguhan iblisnya itu bukan main-main. Dah, cerita iblisnya sampai di situ. Dia terusir dari surga. Kita kembali ke cerita Adamnya sebentar. Nah, setelah Adam diciptakan dan mau ditempatkan di atas bumi, terlebih dahulu Adam ditempatkan di mana? Di dalam surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haitsu situm
wala taqroba hadhis sajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama pasanganmu. Nikmati semua yang ada di dalamnya. Ada buahan, nikmati buahan. Ada madu, nikmati madu. Semua fasilitas di dalam surga yang penuh dengan berkah, penuh dengan kemewahan, dan didapatkan tanpa usaha dan rasa lelah. Allah bilang, nikmati semua yang ada di dalam surga itu, kamu bersama pasanganmu. Nikmati semuanya. Satu, wala taqroba hadhis sajarah. Satu, jangan engkau dekati pohon itu. Jangan engkau dekati pohon itu, fatakuna minadz zalimin, yang akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini banyak guru-guru yang nggak ngerti masalah sajarah. Banyak para ulama yang tidak paham dengan kalimat sajarah. Ini kalimat metafora. Sajarah itu adalah kalimat metafora. Apa sih kalimat metafora? Yaitu satu kata atau satu kalimat untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu, yang kurang pantas didengar. Atau juga metafora itu adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sulit diungkapkan. Itu namanya metafora. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan diartikan Allah tempat bergantung. Somad itu dalam bahasa Arab artinya batu yang tidak berongga. Coba kita imajinasikan batu yang sama sekali tidak berongga. Kayak apa kerasnya? Kayak apa kuatnya? Itu batu-batu kali yang dibuat fondasi rumah, diketok pecah nggak? Pecah karena dia masih mempunyai rongga. Tapi Allah bilang, atau bahasa Arabnya somad, itu batu yang sama sekali tidak berongga. Itu namanya metafor. Ya, dia untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa supaya lebih menyentuh sensibility manusia, lebih menyentuh kedalaman dari manusia, maka digunakanlah bahasa metafor. Sama juga dengan sajarah. Sajarah ini adalah bahasa metafor. Silakan Adam nikmati semua yang ada di surga. Tapi satu, wala taqroba hadhis sajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Kenapa? Kalau kamu dekati pohon itu akan mengganggu rencana awal Allah. Karena Allah menciptakan Adam bukan mau ditempatkan di surga, tapi mau ditempatkan di bumi. Surga itu hanya merupakan peristiwa yang semua manusia pasti punya peristiwa dalam hidupnya. Tapi tujuan Allah menciptakan Adam mau ditempatkan di bumi sebagai khalifah, sementara ditempatkan di surga. Nah, supaya rencana Allah ini berjalan dengan irodanya, yaitu dengan tujuan awalnya, maka pada saat Allah ada di dalam surga, disuruh menikmati semuanya, Allah bilang, wala taqroba hadhis sajarah. Apa makna sajarah? Coba Bang Kutil pegang HP, Bang Kutil? Hah? Enggak. Coba buka Google dah. Ya, bisa nggak buka Google? Ya, coba buka Google. Atau siapa aja yang punya HP silakan buka Google. Ya. Coba tulis apa makna sajaratul ansab. Tulis saja. Pakai bahasa Indonesia. Apa makna sajaratul ansab? Ada Pak Tio? Sajaratul
Ansob. Silsilah nasab, dapat masa wujud turunan. Nah, Syajaratul Ansob itu namanya pohon silsilah. Jadi sajarah itu sebuah metafora yang digunakan oleh Allah untuk melarang Nabi Adam yang nantinya kalau dia melakukan itu mengganggu tujuan awal penciptaan Allah. Silakan Adam nikmati semua yang ada di surga. Silakan Adam semua nikmati apa yang menjadi fasilitas dalam surga. Tapi satu, jangan seks dalam surga. Jangan melakukan hubungan biologis. Jangan membuat keturunan. Karena kalau kamu sampai mempunyai tunas, mempunyai batang, mempunyai ranting, mempunyai buah, sampai kamu punya anak, punya cucu, punya cicit dan berkembang biak di dalam surga, rencana awal Allah bukan menciptakan Adam ditempatkan dalam surga, tapi menciptakan Adam mau ditempatkan di atas bumi. Kalau dia melakukan itu, rencana Allah akan terganggu. Jadi apa yang menjadikan Adam dipindahkan dari surga ke dunia? Kesalahannya adalah dia melakukan hubungan biologis kepada Siti Hawa. Makanya nanti dalam surat Al-A'raf dalam surat Toha pada ayat 120 begini. Pawas uasa ilaihi musaiton. Maka setan itu membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada Nabi Adam. Kata setan, ya Adamu, wahai Adam, hal adullaka, maukah aku tunjukkan kepada engkau sajaratil khuldi, yaitu sebuah pohon yang akan menjadikan kamu abadi dalam surga. Setan bisikan tuh, rencana Allah kan kamu mau ditempatkan di bumi, kamu itu nggak kekal di dalam surga. Maka mau nggak kamu saya kasih tahu yang bisa menjadikan kamu kekal di dalam surga. Hal adullaka ala sajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu yaitu yang menjadikan kamu tidak pindah ke bumi, tapi kamu mempunyai kekekalan di dalam surga. Wa mulkiya la yabqa, dan mempunyai kepemilikan yang tidak akan pernah binasa, mempunyai kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya wala taqroba hajihis sajaroh itu sama wala taqrobul jinnah, sama-sama taqroba awalnya. Orang bilang buah pudi itu begitu dimakan sama laki-laki, karena begitu dimakan ditegor, kemudian buah itu nyangkut di leher. Jadi apa? Jadi buah jakun katanya. Ya. Kalau perempuan mah memang rada rakus, begitu dimakan udah banyak masuk ke dalam anunya, akhirnya jadinya di mana? Jadi gunung tuh, gunung besar. Ya. Laki-laki menjadi jakun, perempuan jadi. Padahal jakun itu ya perempuan juga memiliki. Jangan dikira perempuan nggak memiliki jakun. Jakun dalam bahasa biologi namanya laring. Laring itu apa? Laring itu adalah kotak tempat pita suara. Nah kalau seandainya perempuan nggak punya jakun, ini nggak bisa ngomong karena nggak punya tempat kotak pita suara. Kenapa laki-laki jakunnya lebih menonjol dari perempuan? Karena di dalam diri manusia itu ada hormon testosteron yang membentuk
tulang rawan, tulang tiroid yang ada di dalam leher pada laki-laki pada usia puber itu sangat signifikan. Nah, sehingga karena hormon testosteron ini membentuk tulang tiroid dengan begitu signifikan, itu mendorong dengan kekuatan yang lebih, sehingga jakun laki-laki itu sudut kelancipannya sampai 90 derajat. Perempuan punya nggak jakun? Ya punya. Cuma hormon testosteronnya itu tidak seperti pada laki-laki, sehingga sudut yang dibentuk oleh laring atau jakun perempuan itu sudutnya membentuk 120 derajat. Nah, sehingga jakun laki-laki dan jakun perempuan itu berbeda. Jakun laki-laki menonjol kelihatan, jakun perempuan tidak kelihatan. Tapi perempuan punya jakun nggak? Ya punya. Karena jakun itu adalah tempat kotak kita suara. Nah, jakun laki-laki yang sudut kelancipannya sampai 90 derajat ini mengakibatkan pita suara laki-laki itu lebih panjang daripada pita suara perempuan. Nah, ketika pita suara laki-laki ini lebih panjang dari pita suara perempuan, laki-laki suaranya lebih berat, lebih antem, lebih rendah. Nah, karena pita suara perempuan itu lebih pendek, suaranya melengking, suaranya tinggi. Makanya kita juga, saya belajar banyak membaca, bukan mau jadi banyak punya pengetahuan seperti ilmuwan. Saya banyak membaca tujuannya untuk melihat kehebatan Tuhan, betapa luar biasa karyanya untuk manusia. Makanya saya baca tuh bagaimana anatomi kepala, saya baca. Bagaimana anatomi perut manusia, dari jantung, dari paru-paru, dari ginjal, itu bagaimana cara kerjanya, semuanya saya baca. Bukan mau jadi ilmuwan, bukan pengen dibilang ini. Saya ingin membuktikan dan melihat tentang keluarbiasaan Allah begitu Dia menciptakan manusia, betapa luar biasa karyanya. Cuma itu tujuannya. Makanya saya pelajari tuh. Bagaimana kerja otak kiri, otak kanan, bagaimana kerja limbik, bagaimana kerja otak belakang, bagaimana kerja leher, saraf leher dan lain sebagainya. Semua saya pelajari, saya baca. Tujuannya apa? Untuk menyaksikan kehebatan Tuhan terhadap karyanya. Karena itu salah satu yang akan menyadarkan diri saya betapa luar biasanya Allah dalam menciptakan manusia. Jadi apa yang menjadikan Adam itu dipindahkan dari surga ke dunia atau ke bumi sebagai panggung besar kehidupan manusia? Kesalahannya adalah karena dia telah melaksanakan hubungan biologis di dalam surga. Dia melaksanakan seksual, bahasa orang umumnya. Nah, sehingga karena dia melakukan hubungan biologis dengan istrinya, maka dipindahkanlah Adam dari surga, yaitu ke bumi, yang nanti akan menjadi panggung besar kehidupan manusia. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu dimatikan, dan dari bumi itu nanti kamu akan dibangkitkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu dokumentasi yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu tentang rencana besar Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kenapa Nabi Adam itu mengalami satu peristiwa yang pada ujungnya dia itu dipindahkan ke bumi karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu melaksanakan hubungan biologis di dalam surga. Ini jarang dibuka. Kenapa? Karena banyak orang yang belum tahu dan belum memahami apa makna sajarah yang dimaksud di dalam ayat tersebut.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah satu wawasan yang baru, wawasan yang lebih dalam dalam membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Pemahaman ini tidak mengganggu akidah, keyakinan kita kepada Allah tetap, keyakinan kita kepada Nabi dan Rasul tetap, keyakinan kita kepada hari kiamat, kepada kitab, kepada qadar-qadarnya Allah tetap. Jadi pemahaman ini sama sekali tidak mengganggu akidah kita. Kalau seandainya ada sebuah pemahaman yang lain, yang buah jakun itu ya buah jakun, buah beneran, itu juga nggak apa-apa. Karena kan ini nggak menyangkut akidah. Ini bukan masalah benar dan dalam. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi masalah dalam atau masalah dangkal dan dalam. Bagaimana orang memahami Al-Quran secara dangkal, bagaimana orang memahami Al-Quran secara dalam. Jadi bukan pada benar dan salah, tapi pada dangkal dan dalamnya pemahaman orang terhadap Al-Quran. Jadi nggak ada nilai benar salahnya di sini. Yang ada adalah dangkal dan dalam. Bukan benar, bukan salah, tapi dangkal dan dalam. Gitu. Karena orang memahami Quran gitu. Ada yang pemahamannya dangkal, ada yang pemahamannya dalam. Makanya saya bilang ini tidak mengganggu akidah. Kalau yang meyakini buah kundi, ya buah beneran, juga nggak apa-apa. Nah, saya mencoba untuk mengupas lebih dalam makna sajaroh bahwa dia itu adalah pohon silsilah. Artinya membangun keturunan. Saya kira itu sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita, sehingga kita bisa melihat tentang keluarbiasaan Allah sebagai zat yang telah menciptakan alam semesta, termasuk kita di dalamnya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah isi kajian yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan